Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa lagi dengan kami. Ya, kita bersyukur ada satu keluarga yang luar biasa. Ya, malam ini kita akan mendengarkan kesaksian mereka, bagaimana mereka ketika mereka mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka. Namun satu hal yang mereka percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka. Nah, malam ini ya, Bapak Maksi dan Butin akan memberikan kesaksian untuk jemaat Tuhan yang ada malam hari ini. Ya, saya percaya apa yang mereka saksikan kepada kita itu akan menjadi berkat buat kita semua, bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Namun malam hari ini tentunya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita menyembah Tuhan sebab kita tahu bahwa memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah sesuatu kesukaan bagi setiap kita umat Tuhan, dan biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Kita akan satu pujian. Lagu ini berkata bahwa seumur hidup kita sudah kita mengalami Tuhan Yesus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di
Kami bersyukur mengiringmu sampai akhir hidup ini adalah keputusan kami. Dalam perjalanan yang kami lalui, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan pegang tangan kami. Melewati badai, melewati tantangan, melewati pergumulan. Ada Tuhan yang menyertai kami dan yang memberikan kepada kami kelegaan, kemenangan, kelepasan, jalan keluar. Oleh karena itu, ketika kami menyembah-Mu seperti malam ini, yang kami rasakan adalah detakan jantung Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, mengasihi umat-Mu lebih dari apapun juga. Oleh karena itu malam ini, mari ada bersama dengan kami ya Roh Kudus. Engkau ada di dalam bincang-bincang kami, dalam sudut pandang, untuk kami memahami setiap pergumulan di dalam hidup ini. Apapun yang kami alami, apapun yang dialami oleh keluarga,
dari Pak Maksi dan Ibu Katarina, kami percaya akan jadi berkat untuk setiap kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai. Selamat malam. Malam hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di dalam bincang-bincang kami dalam sudut pandang bersama dengan Bapak Maksi dan Ibu Katarina. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama dengan saya malam hari ini untuk kita melihat bahwa Pak Maksi dan Ibu Katarina, mereka tentu dalam hidup ini, baik itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami istri yang melayani Tuhan, sebagai seorang diaken di dalam gereja ini, tentu mereka punya sudut pandang yang baik tentang permasalahan atau pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Apa itu adalah sebuah beban atau itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa pungkiri bahwa siapapun kita bisa mengalami masalah dan pergumulan tiap hari, dan itu bisa terjadi kapanpun dalam hidup kita, betul ya? Nah, tidak mudah memang untuk menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini, tetapi semua itu tergantung sudut pandang dan bagaimana orang tersebut berespon dan menyelesaikannya. Karena saya mau bilang begini Pak sama Ibu, hasil akhir dari sebuah masalah dan pergumulan yang dialami oleh siapapun itu sangat tergantung dari bagaimana orang tersebut menanggapinya. Nah, Pak Maksi dan Ibu Katarina, kalian berdua adalah pasangan suami istri yang melayani, kemudian setia, apalagi hati suka memberi, dan ada banyak lagi tentu hal-hal baik yang kalian punya. Tetapi yang menjadi hal yang mau kita bicarakan atau bincangkan malam ini adalah saya mengenal Pak dan Ibu bahwa kalian mengalami ada banyak sekali pergumulan yang menurut saya itu cukup berat Pak dan Ibu hadapi hari-hari yang lalu, dan dari pergumulan seperti ini tentu tidak mudah untuk menghadapinya, betul ya Pak ya. Tetapi puji Tuhan, hari ini atau malam ini saya bisa ketemu dengan Pak Maksi dan Ibu Katarina, mereka sehat, gemuk-gemuk lagi nih, Ibu gemuk gitu, Pak Maksi seger. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah gitu, karena yang kalian hadapi itu adalah banyak hal, misalnya penolakan dari pihak keluarga karena kalian mengasihi Tuhan, kemudian problem-problem yang terjadi di kompleks tempat kalian tinggal, ada banyak hal-hal yang tentu berat untuk dilalui. Dan yang paling krusial, saya tidak bermaksud untuk menggali kejadian daripada apa yang dialami oleh anak sulung kalian, Mervin, tapi tentu ini sebuah kecelakaan, eksiden dengan kendaraan bermotor dan kakinya sempat patah. Itu tentu hal yang sangat jadi beban yang cukup berat bagi kalian berdua. Nah, malam hari ini tentunya khusus kita akan berbincang-bincang dengan kedua hamba Tuhan ini, Pak Maksi dan Ibu Katarina, dalam soal sudut pandang. Apakah hal-hal yang mereka berdua alami yang kita sebut ini pergumulan atau tantangan hidup, apakah kita akan dengar penjelasan dan kesaksian mereka? Apakah ini jadi sebuah beban yang berat bagi mereka, atau malah ini jadi berkat yang mereka terima dari kondisi-kondisi pergumulan yang ada? Oleh karena itu, untuk tidak membuang waktu kita terlalu panjang, maka saya akan mulai dengan beberapa hal yang mau saya share dengan Pak sama Ibu. Yang pertama, Bapak Maksi dan Ibu Katarina ini tadi saya bilang mereka adalah pelayan gereja, kemudian rajin melayani,
ketaatannya teruji, suka memberi, dan mungkin ada banyak hal lagi yang baik yang tentu menjadi bagian yang dicari Tuhan dalam hidup kalian. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kalian kok malah mengalami pergumulan yang begitu bertubi-tubi. Saya mau bilang bertubi-tubi karena memang saya cukup mengikuti kalian punya pergumulan di dalam keluarga. Dan kira-kira ketika kalian menghadapi hal yang bertubi-tubi itu, bagaimana sih tanggapan Bapak dan Ibu terhadap kondisi yang terjadi di dalam keluarga kalian? Tentu tidak mudah. Mari berbagi, share apa yang Pak atau Ibu alami di dalam menghadapi tantangan hidup yang kemarin-kemarin. Silakan Pak Maksi atau Ibu Katarina dulu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Lalu bicara soal tantangan, pencobaan, bahkan pergumulan hidup, itu luar biasa kami alami. Sejak kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saat itu pun kami diterima oleh Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Ya. Karena yang kami lihat bahwa bagaimana Tuhan mengasihi kami melalui pergumulan demi pergumulan. Kami melihat bahwa pertolongan Tuhan di saat-saat yang krusial yang sebenarnya menurut daging kami sudah tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan nyatakan dirinya dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami ada bilang mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala keadaan yang kami alami, dengan kekuatan yang kami miliki, tapi kami menaruh hidup kami di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, dan itu yang kami alami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Baik penolakan oleh keluarga, lingkungan pun menolak kami, mencerca kami dengan berbagai macam alasan, tapi kami melihat bahwa pembela Tuhan itu begitu dahsyat bagi kami, sehingga bagi kami bahwa kami tidak pernah mundur dari situasi dan kondisi yang kami alami, tapi kami memandang Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus itu yang membuat kami kuat. Amin. Jadi kekuatan yang daripada Tuhan itu mendatangkan kelegaan, sekalipun dunia boleh mengadili kami dengan berbagai macam alasan. Bahkan kalau dibilang bahwa apa yang kami alami, dunia melihat bahwa aduh, kenapa sih pergumulan seperti itu. Tapi kami bangga, kami bahagia, sebab yang kami percaya bahwa ketika kami memikul salib Kristus sekecil apapun, itu menjadi kebahagiaan bagi orang-orang percaya, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang bisa bagi Tuhan. Jadi ini seperti salib yang dipikul dan menjadi kebanggaan sendiri karena Pak Maksi dan Ibu Katarina mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus, tentunya seperti itu. Nah, sebagai seorang ibu tentunya Ibu Katarina juga mengalami hal yang tidak mudah tentunya seperti itu. Gimana menurut Ibu? Sama seperti apa yang dikatakan suami, tapi bagi saya adalah bagaimana kami menanggapi itu. Yang pertama, kami adalah sepakat bersama anak-anak kami saling menguatkan satu dengan yang lain, apalagi anak kami Mervin yang mengalami tertekan yang begitu berat, dan kami pun terus menghibur dia, memberikan kekuatan bahwa di balik semua ini adalah ada rencana Tuhan. Iya, kami sepakat bersama bahwa di dalam setiap persoalan, beban berat, penganiayaan, itu adalah rencana Tuhan untuk memproses kehidupan kami, untuk mendewasakan iman kami, untuk percaya bahwa di balik semua ini adalah ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang membuat kami kuat, mampu untuk melewati. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya cukup tertarik pada kata sepakat untuk menganggap, melihat dan menyikapi tiap-tiap
pergumulan yang kalian hadapi itu sebagai sebuah kondisi yang diizinkan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menggerutu sama Tuhan. Sebab kalian luar biasa ini, keluarga yang melihat bahwa pergumulan itu dibalik ini semua ada maksud Tuhan. Seperti itu, sehingga itu menjadi seperti vitamin yang bikin kalian kuat untuk menghadapi, bertubi-tubi, tapi tidak mengurangi sedikit pun cinta kalian keluarga kepada Tuhan kan. Jadi makin luar biasa. Wow, puji Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar satu hal bahwa bersepakat dalam satu keluarga untuk memandang sebuah pergumulan itu sebagai hal yang ada maksud Tuhan di balik itu semua. Sehingga Pak dan Ibu, kemudian anak-anak Mervin juga akhirnya memahami, walaupun dia masih remaja, dia akhirnya bisa memahami bahwa sesungguhnya tantangan-tantangan hidup itu bukan sesuatu yang membinasakan kita, tapi justru kita belajar ya, seperti itu. Puji Tuhan, wow, luar biasa sekali. Nah, ini sebagai orang percaya, Bapak dan Ibu, tentu kita semua mengingini hidup ini kan selalu baik-baik saja, betul kan? Siapa sih yang ingin menghadapi pergumulan dan tantangan? Tidak ada orang yang ingin kan, gitu. Namun ujian dan pencobaan itu tidak bisa kita tolak dalam hidup ini. Itu kapan aja dia bisa datang, tadi saya bilang. Nah, sebagai pelayan Tuhan yang setia, lantas bagaimana memahami hal-hal yang kita sebut pergumulan itu? Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan? Selain tadi bersepakat ya, bersepakat suami istri bersama anak-anak. Kita bilang ada 2 orang aja di muka bumi ini bersepakat minta apa saja kan Tuhan pasti jawab. Nah, hari ini bukan cuma kesepakatan kan. Kalian juga mengajarkan Mervin untuk menerima keadaan ini sebagai sebuah bahagian pergumulan yang mesti dilalui sampai selesai dan akhirnya dia bisa memahami. Nah, langkah-langkah apa lagi yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, saya bilang itu otosinya berganti, satu belum selesai satu belum selesai satu lagi. Tentu ada air mata di sana, ada seruan yang tak henti-hentinya sama Tuhan. Tapi tentu saya ingin dengar lagi nih, adalah apa yang jadi kiat-kiat yang Ibu dan Bapak lakukan selama mengalami masa-masa pergumulan itu. Dari jadi berkat untuk jemaat Tuhan, warga kerajaan yang mengikuti acara ini malam. Silakan Ibu atau Bapak, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi belajar dari pengalaman demi pengalaman yang kami alami, terutama dalam menghadapi setiap pergumulan. Satu hal yang kami rindu bahwa kami mau menyembah Tuhan dalam segala situasi yang disiapkan. Dan itu yang kami lakukan setiap kali kami mengalaminya. Kami mengejar Tuhan. Kami mengejar hadiratnya. Karena tidak ada jalan keluar di luar jalan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan. Amin. Setiap keluarga. Kami percaya betul bahwa ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka pembelaan dan pertolongan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Walaupun mungkin keinginan daging maunya cepat, yang instan gitu. Betul. Tapi kita melalui pergumulan ini kami belajar bagaimana menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap apa yang kami alami. Itu yang kami terus lakukan, bahwa apa sih yang kita mau buat untuk kita kuat selain hanya dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang kami belajar. Sudah itu dari sisi yang lain, bahwa ketika kami mengalami pergumulan, kami diberi kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Jalan apa sih yang harus dilalui dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang kami alami. Wow. Jadi itu yang kami belajar dari kehidupan kami hari lepas hari. Karena melihat bahwa sungguh bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap pergumulan itu tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Sungguh luar biasa. Dan itu kami melihat dan membuat kami bersuka cita, bersorak-sorai.
sebagai kemenangan. Sekalipun mungkin dunia melihat bahwa pergumulan itu sangat berat, bahkan mereka katakan bahwa kalau mungkin kami yang mengalami, kami tidak bisa melewati, tapi bersama Tuhan segala sesuatunya indah. Ya. Wow, puji Tuhan, ini menarik benar Bapak Ibu sekalian, statement atau hal-hal yang dilakukan oleh keluarga ini ketika mereka menghadapi tantangan. Mereka mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kan ini sebuah keadaan yang sangat kontradiktif kan. Harusnya orang mengalami masalah pasti menangis, tapi mereka justru bersukacita dalam hadirat Allah. Ini hal yang positif yang mesti kita ikutin ya, kita contohin ya Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka justru dalam keadaan seperti ini tidak mencari pertolongan kemana-mana, tapi mereka datang ke hadirat Tuhan. Kemudian karena mereka dalam hadirat Tuhan, yang kedua makin peka terhadap makin tajam untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Jadi Roh Kudus kasih pengertian-pengertian ketika mereka dalam pergumulan, kemudian memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus memberikan kepekaan untuk lebih tajam mengerti apa sih maksud Tuhan di balik ini semua. Jadi tentunya tadi ada kata sepakat, kemudian yang kedua mencari hadirat Tuhan, yang ketiga menerima kepekaan, dan kepekaan itu tentu dilatih dari kasus demi kasus. Ada satu kasus Tuhan latih pekaannya seperti ini, kasus yang berikut, atau persoalan berikut, dan mereka tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam semua hal. Pandangan Ibu Katarina? Pandangan saya bahwa di dalam setiap persoalan kita punya alasan untuk merasa kecewa, apalagi kami sebagai seorang perempuan yang melihat kondisi anak kami yang seperti itu, belum selesai itu tertimpa lagi dengan masalah yang lain, aniaya, perkucilan, bahkan difitnah dari berbagai macam kata-kata yang tidak patut untuk diungkapkan, dan itu adalah beban yang paling sangat berat yang kita melihat kondisi anak dalam keadaan seperti itu yang membuat saya tidak sanggup. Tapi di dalam ketidaksanggupan saya itu adalah saya selalu mengangkat tangan untuk menyerahkan kepada Tuhan, bahwa saya percaya Tuhan itu turun tangan untuk menolong kami. Sebab saya berkata ini adalah hal yang tidak sanggup untuk kami lewati Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami mengangkat tangan untuk turun tangan bagi kami. Kami lebih sungguh-sungguh lagi di mencari hadirat Tuhan, mengajak anak-anak untuk menaikkan mesbah doa terus di dalam tengah-tengah keluarga kami, dan kami boleh melihat bahwa ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu yang berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi itu yang kami menikmati, sehingga kami sanggup untuk membawa itu dengan segala ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bahwa kami belajar untuk menjaga hati, untuk mengenal hati Bapa, bahwa Dia ingin bahwa kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang begitu tulus, kudus, suci, dan tak bercela. Itu yang kami menjaga hati kami supaya kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Satu lagi saudara, harus menjaga hati. Persoalan-persoalan itu boleh silih berganti, tapi kalau kita jaga hati maka kuat. Jadi kurang lebih ada 4 hal yang jadi poin apa yang mereka ambil tindakan ketika persoalan itu datang. Sebagai orang tua, yang paling puncak di dalam pergumulan yang kalian alami kan sebenarnya ketika Mervin itu kalian dengar bahwa tiba-tiba di pagi hari itu dia kecelakaan. Dan sebagai orang tua saya ingat pagi itu Ibu Tin datang di pastori, kemudian dengan nangis, panik karena Mervin begitu dengar kabar celaka, itu seperti sebuah pukulan kan yang kalian hadapi tentu. Nah, saya ingin
tahu sih sebenarnya, supaya jemaat Tuhan juga atau orang-orang yang menyaksikan siaran ini mereka tahu kira-kira dalam kepanikan yang seperti itu Pak Maksi sama Ibu, apa yang kalian lakukan pertama ketika kalian dengar bahwa ya Mervin anak sulung pasti kalian paling cinta, itu terjadi, ya nangis pasti, tapi hal yang bikin kalian menjadi kuat di dalam Tuhan itu kira-kira apa sih? Dan ini menjadi kiat untuk jemaat-jemaat yang ada. Silakan, atau sedikit cerita kesaksian kronologis daripada apa yang Mervin alami kemarin. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi sebelum kejadian Mervin jatuh itu, berapa bulan sebelum itu ternyata Mervin kami mendapat tekanan. Jadi itu yang menjadi beban. Tapi kadang dia berbagi dengan kita sebagai orang tua, tapi kadang dia sudah tidak sanggup untuk membagikan kepada kami, tapi kepada tetangga-tetangga. Tapi pada puncaknya bahwa ketika satu hari salah seorang tetangga kami memberikan tekanan yang begitu sangat berat, dan dia sudah tidak mampu untuk menghadapinya. Dan dia datang ke kita sebagai orang tua waktu di tempat kerja, di terminal. Dia mengatakan bahwa saya sudah tidak sanggup menghadapinya. Terlalu besar mulai besar dia. Jadi saya dikatai anjing, apa semua kata-kata dimana sudah keluar semua. Terus kami memberikan pengertian bahwa kita akan selesaikan masalah ini secara damai. Setelah itu pasti ada jalan keluar yang atas. Jadi terus berharap kepada Tuhan, jangan pernah kecewa. Sekalipun keadaan seperti ini dia sangat sulit untuk kita terima. Secara akal sehat kami tidak bisa meraba-raba perhubungan seperti apa yang dialami oleh anak-anak. Tapi ternyata berapa bulan sebelum itu memang Mervin itu gerak-gerik Mervin ternyata istilahnya menjadi incaran. Padahal dia seorang anak kecil. Kalau istilahnya bagi kami, kalau ngomongin orang tua bermasalah, maka sudah anak yang terlibat. Tapi satu hal yang kami belajar bahwa sekalipun tantangan yang berat begitu sangat berat yang dihadapi oleh anak kami Mervin, tapi kami melihat bahwa Tuhan punya cara untuk menolong setiap anak-anak yang dikasih, sekalipun dia masih kecil. Sehingga begitu dia jatuh pagi itu Pak, waktu kami shock, kami sudah tidak sanggup, apa sih? Sampai kita bertanya bahwa apa sih salah kami? Tapi bukan kecewa, tapi kami bertanya, beban apa? Jadi kami selalu mengoreksi, tapi dengan berjalannya waktu, kami melihat Mervin dalam keadaan yang kondisi seperti itu. Saya berteriak Pak, melihat Mervin. Mungkin orang bilang saya marah, padahal tidak. Saya berteriak, kenapa saya terjadi seperti ini? Saya bawa ke rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit, dan saya lihat bahwa kalau memang Mervin ini kejadiannya bukan di situ dan cerita, karena saya lihat bahwa mereka bilang terseret, tapi saya lihat keadaan Mervin hanya kondisinya patah di kakinya, tapi pakaian-pakaiannya itu tidak seakan-akan bahwa dia tersentuh dengan aspal. Masih Tuhan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kita kalau mengatakan Tuhan, sekalipun kami melihat bahwa kakinya itu, tapi kami melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi Mervin. Karena menurut saksi mata bahwa dia terseret karena batu. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, masa pakaiannya bersih itu, kalau dia terseret. Tapi kami percaya betul bahwa ada tangan Tuhan, yang dorong dia melindungi dia. Itu yang memberikan kami kekuatan yang baru yang saya lihat sekalipun saya di mobil. Saya melihat ada
campur tangan Tuhan yang biasa. Bagi Mervin khusus. Ya, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi itu yang memberikan kami kekuatan yang baru itu muncul ketika kami melihat. Memang betul bahwa kakinya patah, tapi kami melihat bahwa tangan Tuhan itu pelihara dia dengan sempurna. Amin, amin, amin. Yang saya lakukan sehingga saya ini jadi sekali itu istilahnya mungkin secara daging awalnya saya memberontak saja, tapi saya melihat ketika saya melihat pertolongan Tuhan itu dasar saya mengatakan saya angkat tangan bahwa engkau baik, sudah amat baik. Amin, amin. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari tindakan sama Ibu ketika tahu bahwa anggota keluarga mereka itu mengalami eksiden atau celaka. Ya berteriak sama Tuhan, kenapa Tuhan ini bisa menimpa kami? Ya itu normal reaksi kita bagi manusia. Tapi setelah itu mereka mengerti bahwa ketika melihat kondisi, kalau menurut perhitungan mungkin bisa tangan juga, badan lecet-lecet, gitu kan. Ada banyak hal yang bisa karena dibilang saksi mata bilang kan terseret kan, itu bisa banyak hal yang justru terjadi di tubuh anak kita. Tapi puji Tuhan dari sisi yang lain itu kayak seperti Tuhan menunjukkan bahwa ini loh, sekalipun anak kalian dalam keadaan celaka, aku masih tetap melindungi, gitu. Nah, maksud Tuhan izinkan ada kaki misalnya yang sempat patah dan lain sebagainya, dan itu pun kita lihat dalam proses kesembuhannya Tuhan recovery percepat dan untuk dia pulih kembali, dan dari situ Bapak sama Ibu melihat bahwa ternyata campur tangan Tuhan itu luar biasa. Memang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan juga yang datang dan membeban dan membalut serta menyembuhkan. Wow, Allah kita Allah yang dahsyat. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin Ibu mau tambah lagi apa yang disaksikan oleh Pak Maksi? Ya, saya mau tambah lagi. Silakan. Awal-awalnya mungkin orang-orang di sekitar saya di sana, lingkungan semua itu sudah tahu bahwa Mervin kecelakaan, tapi mereka sengaja untuk tidak memberitahukan kepada saya. Saya tahunya itu setelah dia sudah di rumah sakit, sudah di UGD, tapi yang memberitahukan saya itu mereka Grace, anak saya yang paling kecil. Yang jelas di situ saya shock. Saya takut kalau saya langsung ke rumah sakit, saya tidak kuat. Akhirnya saya lebih memilih untuk ke gereja dulu, untuk minta dukungan, cari Tuhan, supaya saya dikuatkan, saya dimampukan untuk saya bersaksi anak saya seperti itu. Dan puji Tuhan, benar-benar Tuhan kuatkan saya. Dalam kondisi seperti itu pun saya di rumah sakit, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap mau memuji dengan bersorak-sorai bahwa saya menyatakan Tuhan Engkau tetap baik. Di dalam situasi seperti ini pun kami nyatakan Engkau sangat baik bagi kami. Dan memang nyata, sekalipun di rumah sakit saya dengan gemetar, saya tidak mau melihat Mervin, tapi Mervin dari jauh dia bilang, "Ma, saya tidak apa-apa," katanya. Wow. Itu yang memberi saya penghiburan, kekuatan. Akhirnya saya sanggup untuk saya melihat dia, dan saya pulang ke rumah, saya tetangga-tetangga di sana berkumpul, dan mereka berkata, "Nah, di mana?" Saya bilang, "Puji Tuhan, anak saya tidak apa-apa, dia hanya luka sedikit." Karena pikiran di dalam hati saya, karena saya melihat begini bahwa orang fasik menginginkan nyawa anak saya, tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong anak saya, menyelamatkan nyawa saya. Itu yang kami bangga akan Tuhan. Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Jadi untuk membalikan suasana hati dari gemetar, takut, begitu menggetarkan ya ketika mendengar Mervin celaka, tapi Ibu bisa mengubah itu menjadi sebuah ucapan syukur. Itu tentu membutuhkan kekuatan Roh Kudus semata-mata. Roh Kudus sampai bisa pulang dan berkata, "Anakku tidak apa-apa," padahal dia sementara mengalami eksiden yang cukup parah seperti itu. Puji nama Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang penting. Yang keempat ini Pak sama Ibu adalah, setelah kalian mengalami berbagai-bagai pergumulan satu demi satu sampai puncaknya tadi saya bilang Mervin celaka,
menurut Bapak dan Ibu nih, sudut pandang kalian berdua, apakah pergumulan yang kalian hadapi ini dilihat atau dianggap sebagai beban? Tuhan marah, Tuhan hukum, atau justru kalian bisa melihat ini sebagai sebuah pintu masuk untuk kalian diberkati Tuhan lebih? Artinya di balik ini semua Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk keluarga kalian. Ya, ini gimana pandangan Bapak sama Ibu? Silakan. Yang pasti adalah jawaban kami adalah bukan beban, tapi berkat yang terbesar bagi kami semua. Amin. Karena kami melihat bahwa di balik ini adalah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Seperti Rasul-Rasul Yesus, bahwa mereka itu bermegah di dalam penderitaan mereka karena nama Tuhan, dalam penderitaan mereka. Dan itu yang kami belajar dari pengenalan akan hati Bapa ketika kami melewati setiap proses demi proses ini, bahwa sungguh kami bangga akan Tuhan. Di dalam penderitaan pun kami tetap bangga akan Tuhan, bahwa Dia itu baik senantiasa. Amin. Jadi tidak sedikit pun kalian menganggap bahwa ini seperti beban yang berat. Wah Tuhan, kenapa menimpa ini lagi kepada kami? Kenapa datang lagi? Gitu. Tapi selalu menjadikan setiap keadaan itu pelajaran. Bahwa kalau dulu Tuhan sudah tolong, Tuhan pernah kasih jalan keluar, di kasus berikut pasti Tuhan kasih jalan keluar. Sampai kepada ketika Mervin celaka pun kalian tetap menganggap bahwa Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tetap ada ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, tantangan pergumulan tidak boleh dijadikan beban dalam hidup saudara, melainkan itu menjadi berkat. Sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, kan Bu Katarina. Nah, karena itu kekasih Tuhan sekalian, lihat apa yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan ini. Gak sedikit mereka alami pergumulan bertubi-tubi, tetapi respon hati itu yang akan sangat menentukan kedepannya itu kita tetap mengasihi Tuhan atau kita kecewa, kan gitu. Ada orang ketika ngalami tantangan dia kecewa berat sama Tuhan, memilih tidak mau ibadah, memilih tidak lagi Tuhan-Tuhanan dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi justru saya lihat bahwa Pak Maksi sama Ibu Katarina di dalam kondisi yang berat ini kalian justru belajar sesuatu dari Tuhan. Nah, ini yang disebut pendewasaan. Ini yang disebut Tuhan mendewasakan kita lewat pergumulan. Nah, itu berkatnya di situ sih sebenarnya ya Pak ya. Tuhan mendewasakan kita lewat pergumulan. Mungkin dalam tanda kutip ya. Mervin juga jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan kan. Ketika dia mengalami kecelakaan, cuma harus bisa di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa main bola, misalnya yang jadi hobinya dia. Nah, ini membuat dia juga jadi bisa merenung, karena dia anak remaja tentunya. Kemudian dengan kata-kata hikmat yang kalian nasihati dia, tentu itu masuk ke dalamnya bahwa Tuhan ada dalam kondisi yang paling terpuruk, dalam keadaan anak-anak kita Tuhan ada. Jadi puji Tuhan bahwa Pak Maksi sama Ibu Katarina, kalian melihat bahwa pergumulan hidup ini bukan beban, tetapi atas izin Tuhan. Amin. Atas izin Tuhan untuk memproses kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini yang terakhir Pak sama Ibu. Kira-kira apa sih saran-saran atau pesan Bapak Ibu berdua untuk jemaat Tuhan atau mereka yang mendengar siaran kita ini, sehingga waktu mereka mungkin satu hari mereka mengalami masa sulit seperti Pak sama Ibu, mereka tahu caranya, mereka tahu jalan-jalan yang mesti ditempuh. Kadang-kadang kan kesaksian itu menjadi pegangan bagi kita. Oh, ternyata kalau alami keadaan itu, misalnya contoh, kami berdoa dan berpuasa. Jadi Pak dan Ibu lebih kepada bersepakat dulu. Karena di mana ada kesatuan hati, ada apa namanya, kerukunan, Tuhan perintahkan berkat, maksud serastia bertiga kan bilang gitu. Nah, itu yang jadi modal untuk kalian lakukan. Tentu doa dan lain sebagainya juga merupakan hal yang luar biasa. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta.
karena saya melihat atas pertolongan Tuhan yang kami lakukan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, kami belajar untuk merendahkan hati. Tapi satu hal yang kami lakukan adalah jagalah sikap hati dengan segala kewaspadaan. Jaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Karena kita punya alasan untuk kita marah, emosi, bisa kecewa, bisa stres. Tetapi satu hal yang kami lakukan adalah menjaga hati kami di hadapan Tuhan. Perkataan kami di hadapan Tuhan di setiap waktu. Dan kami melihat bahwa ada berkat di balik itu. Amin. Ketika kami tidak mendengar nasihat orang fasik, tetapi kami lebih memilih untuk diam di hadirat Tuhan dengan menjaga hati, menjaga perkataan kami di hadapan Tuhan, dan kami melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Di tengah-tengah keluarga kami. Wah, luar biasa kekasih Tuhan sekalian. Ini tips yang paling hebat. Mengalami goncangan, tantangan yang luar biasa yang dilakukan mereka adalah jaga hati. Katakan dengan saya, jaga hati. Kemudian yang kedua, jaga perkataan. Ini penting loh. Karena perkataan itu kan seperti sebuah doa kan. Waktu kita menggerutu, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan lingkungan. Mungkin kita bisa mempersalahkan anak kita juga. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa kan? Bisa aja seperti itu. Tapi lebih kepada kita jaga perkataan. Tidak mengumpat, tidak mencaci orang dengan balas mencaci kan gitu. Tapi kalian jaga, justru di balik itu ada berkat. Di balik itu ada berkat. Jadi pelajari ini tips dari Ibu Tin atau Ibu Katarina bahwa jaga hati dan jaga perkataan. Kalau dari Pak Maksi sendiri? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Satu hal yang ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita percaya juga akan janji-janjinya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai dalam setiap situasi dan kondisi. Dan itu yang kami belajar dari situasi, dari pergumulan dan dari pergumulan yang kami hadapi. Kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia selalu menyertai kita, selalu datang untuk menghibur kita dalam segala kondisi dan keadaan. Mungkin daging kita tidak kuat untuk menghadapi itu semua. Jadi ada beribu macam alasan untuk kita berlari dari Tuhan. Tapi kita mengambil sikap untuk lebih dekat dengan Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan, disitulah kekuatan kita sesungguhnya. Amin. Sehingga kita mendapat jalan keluar yang sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mendatangkan sukacita, melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan dalam setiap hari. Itu yang kita, artinya menanti janji Tuhan memang butuh kesabaran, butuh kerendahan hati. Pasti kita akan dapat. Tapi kalau kita ikuti keinginan daging kita, mau yang instan, saya percaya bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga bagi kami bahwa pergumulan itu menjadi berharga dalam setiap apa yang kami hadapi, apa yang kami rasakan, bahwa sungguh berkat yang terbaik itu Tuhan sediakan dalam setiap kondisi. Amen. Semakin besar pergumulan yang kita hadapi, maka semakin besar berkat itu menanti. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Oke, jadi saudara kekasih Tuhan sekalian, apa yang dikatakan oleh Bapak Maksi, beliau berkata bahwa ketika pergumulan itu datang, dia tetap percaya pada janji Tuhan. Jadi percaya janji Tuhan itu bicara tentang iman kan Pak, beriman bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Ketika kita pegang janji Tuhan dan mengerti dengan betul bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita, maka yang kamu imani itu terjadi. Tuhan tidak tinggalkan kita dalam kondisi yang paling terbawa dalam hidup ini. Justru Tuhan pakai itu untuk menjadi bagian Dia mau angkat kita lebih tinggi lagi. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Maksi, Ibu Katarina sudah hadir bersama dengan saya malam hari ini dalam bincang-bincang kita dalam sudut pandang bahwa tantangan pergumulan ini yang dihadapi oleh kalian adalah beban atau
berkat. Ternyata saya mendapat satu kata kunci, mereka terberkati sebab Tuhan mengubah semua yang buruk itu menjadi baik dalam hidup mereka. Nah, kita akan segera mengakhiri percakapan dalam sudut pandang ini dengan Pak Maksi dan Ibu Katarina, dengan saya berharap bahwa mereka akan terus dipulihkan Tuhan, mereka tetap menjadi contoh dan teladan bagi banyak keluarga-keluarga lain yang juga menghadapi tantangan dalam hidup ini, supaya jangan menganggap itu beban, tapi anggaplah itu sebagai satu berkat. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan mengakhiri perbincangan ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari ikuti doa kami. Bapa, kami datang padamu mengucap syukur untuk satu keluarga Pak Maksi bersama dengan Ibu Katarina. Dalam bulan-bulan kemarin mereka menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Dan ketika pergumulan itu datang, mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Allah yang ikut campur tangan dalam segala pergumulan, Allah yang mengubah pergumulan itu menjadi berkat untuk mereka. Dan malam ini sekiranya kesaksian, share ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bahkan di dalam pergumulan mereka, perjalanan selanjutnya dari keluarga Pak Maksi, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Dan malam ini aku tahu anak mereka Mervin pun sudah mulai belajar jalan dan akan sehat sempurna seperti sedia kala. Sekolahnya, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat ataupun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang lagi mengalami pergumulan dalam hidup ini. Ketika mereka mendengar sharing ini, mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka mulai mencari Tuhan, mereka mulai buka hati, jaga perkataan dalam hidup ini, sehingga Tuhan mengubah semua itu menjadi berkat dalam hidup mereka. Berkati seluruh jemaat, berkati kami semua. Dan malam ini kami mengakhiri pertemuan ini dan kami minta berkat Tuhan. Sekiranya Tuhan tangan-Mu terkedang atas kami, atas keluarga Pak Maksi dan Ibu Katarina, atas semua para jemaat Tuhan, para pendengar yang ada mengikuti siaran kami malam ini. Tuhan memberkati mereka dengan anugerah dan kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus. Tuhan akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Biar berkat Tuhan ini terima bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.